Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua, baik rekan-rekan pajak dimanapun berada. Hari ini kami dari Penyuluh Pajak KPP Pertama Jakarta Kebayoran Lama, kita akan melakukan podcast dan live ya hari ini. Tapi sebelumnya saya mau pantun dulu nih. Ya, jalan-jalan ke Brastagi. Cakep. Iya, singgah sebentar membeli salak. Selamat datang di podcast dan live hari ini. Kita ngobrol santai seputar pajak. Ya, bersama narasumber kita, Mbak Fitria Anggraini. Selamat sore, Mbak. Sore. Fitria Anggraini, Mas panggilannya apa nih, Mbak? Anggi. Mbak Anggi ya. Oke, baik, Mbak. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar pajak langsung bersama narasumber yang sudah kompeten. Dan ini kita fokus di tema kali ini yang sedang hangat-hangatnya nih, Mbak, di seputar perpajakan di Indonesia terkait Cortex tentunya. Oke. Ya. Jadi kita mau bahas nanti gimana Cortex itu apa sih sebenarnya, kemudian gimana cara kita mengaksesnya, dan karena kan untuk tahun depan kita sudah lapor SPT-nya itu kan pakai Cortex ya, Mbak ya. Betul, untuk SPT tahunan 2025 ya, Mas ya. Perlu banget ya, ini Betul, sekarang kita betul. punya akses ke Cortex gitu, Mbak Anggi. Ready, Mbak Anggi ya? Mau tidak mau kita harus ready. Harus lah ya, untuk mengedukasi rekan-rekan kita dimanapun berada ya. Nah, boleh langsung ya Mbak Anggi ya, pertanyaan pertama nih Mbak Anggi. Saya mau bertanya tentang akun Cortex itu sebenarnya tujuan utamanya apa sih? Untuk wajib pajak. Nah, akun Cortex itu adalah portal wajib pajak yang baru nih Mas Aidi ya. Jadi sejak tahun pajak 2025 kita sudah menggunakan yang namanya Cortex DJP. Nah, Cortex DJP tujuannya ini adalah untuk memudahkan wajib pajak ya. Para wajib pajak cukup mengakses cortexdjp.pajak.go.id yang memang itu single digital access. Jadi semua kewajiban perpajakan untuk tahun pajak 2025 cukup dengan melalui cortexdjp.pajak.go.id. Oke, berarti itu satu kanal untuk semua kebutuhan seperti itu ya? Betul, Mas Aidi. Ya. Kalau dulu mungkin wajib pajak butuh mengakses banyak kanal ya, laman ada yang namanya IREK, ada yang namanya e-faktur. Nah, sekarang cukup melalui cortexpajak.go.id, wajib pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakan semuanya. Oke, jadi harusnya sih lebih gampang dan lebih praktis ya, Mbak. Betul, cukup satu akses untuk semua. Berarti selain itu Mbak Anggi, manfaat apa sih yang dirasakan wajib pajak nantinya setelah mereka memiliki akun Cortex nih Mbak? Nah, seperti yang tadi yang sudah saya sebutkan ya, jadi wajib pajak cukup mengakses satu laman aja untuk semua kewajiban, baik itu kewajiban untuk pelaporan, permohonan, maupun registrasi. Dan itu sifatnya online database-nya, jadi wajib pajak nggak perlu nyimpen lagi database-nya secara offline. Semua bisa diperoleh secara online dari satu laman aplikasi terpusat. Baik, jadi dia kalau sudah punya akun Cortex, intinya semuanya itu bisa diakses dalam satu akun itu ya, Mbak. Betul. Ya. Nah, berarti kan kita kalau masuk akun itu kan seperti registrasi pada umumnya lah ya Mbak Anggi. Kalau kayak misalnya kita punya Facebook kah atau Instagram, kita kan perlu registrasi nih. Nah, kalau Cortex gimana Mbak Anggi? Perlu apa aja nih kita kalau masuk ke situ? Nah, sebenarnya ada beberapa ya. Kalau misalkan untuk registrasi akun Cortex untuk wajib pajak yang memang sudah pernah akses sebelumnya di JP online, itu cukup hanya dengan lupa password aja nih Mas Aidi nanti di lamannya. Nah, untuk yang memang belum pernah akses DJP online, cukup dia sudah memang memiliki email aktif dan telepon seluler aktif serta NPWP-nya sudah padan. Baik, berarti terkait dengan akun DJP online-nya dulu ya? Betul. Kalau misalnya dulu dia belum punya akun, berarti dia pakai menu registrasi. Menu aktivasi akun. Menu aktivasi akun ya. Kemudian kalau dia sudah punya akun DJP online, berarti tinggal lupa password aja ya. Betul Mas Aidi. Karena ini konsepnya kayak migrasi aja sebenarnya. Betul, migrasi data. Jadi kalau misalkan WP sudah pernah akses DJP online, walaupun statusnya dia nanti NPWP-nya aktif maupun non-aktif, itu cukup dengan menu lupa password aja. Nanti sepanjang emailnya memang bisa diakses sama wajib pajak, link resetnya akan dikirim ke email aktifnya atau nomor telepon seluler yang aktif. Tinggal dipilih saja mau dikirim kemana. Berarti nick-nya wajib pajak ini harus sudah padan atau belum untuk mengakses?
Iya, jadi untuk orang pribadi bisa menggunakan NIK-nya yang sudah padan, jadi bisa menggunakan NIK sebagai NPWP-nya. Tapi kalau misalkan dia untuk selain orang pribadi kayak badan atau yayasan sudah punya NPWP 15 digit, cukup tambahkan angka 0 di depan untuk bisa 16 digit NPWP-nya. Oke, berarti harusnya sih sudah pada bisa semua ya Mbak Anggi ya. Tapi kalau kendala-kendalanya kira-kira apa saja Mbak Anggi? Kalau misalnya mau masuk akun Cortex, apakah harus emailnya? Kalau lupa gimana? Kalau nomor handphone tahu gimana, itu gimana Mbak? Kebanyakan kendala yang selama ini dialami wajib pajak adalah permasalahan emailnya lupa waktu saat pendaftaran awal NPWP, dia lupa menggunakan email yang mana, atau lupa nomor telepon yang digunakan di mana, atau wajib pajak ingat tapi sudah tidak bisa mengakses lagi baik alamat email maupun nomor telepon selulernya. Maka apabila terjadi hal seperti itu, wajib pajak masih bisa nih Mas Saidi melakukan perubahan data, alamat email dan perubahan data alamat telepon seluler yang memang bisa diakses sama wajib pajaknya. Perubahan datanya itu berarti bisa dilakukan sendiri kah atau gimana Mbak? Iya, perubahan datanya bisa langsung di KPP mana saja ya. Karena sudah borderless nih. Kalau Cortex itu kan salah satu keunggulan dari Cortex adalah borderless. Jadi wajib pajak bisa nih mengajukan perubahan data di KPP terdekat. Tinggal nanti mengisi formulir perubahan datanya aja ke alamat email dan nomor telepon seluler yang aktif dan bisa diakses sama wajib pajaknya. Oke, nanti berarti setelah dia lakukan perubahan data, emailnya udah benar, berarti tinggal nanti langsung melalui menu lupa password atau dari aktivasi akun itu ya? Betul, kalau sudah diajukan perubahan data yang terupdate, tinggal masuk melalui menu lupa password kalau memang sepanjang sudah pernah akses DJP online, atau aktivasi akun wajib pajak kalau memang sama sekali belum pernah akses DJP online. Untuk yang aktivasi akun wajib pajak, jangan lupa centang sudah terdaftar. Oke, ada pilihan menunya ya. Betul. Berarti ya. Harusnya sih gampang ya teman-teman ya, karena apalagi sebelumnya sudah punya akun DJP online. Betul. Jadi tinggal lupa password aja, nanti akan dikirimkan password baru gitu ya. Iya, jadi ketika teman-teman semua akses lupa password, nanti kan muncul untuk mengisi NIK atau NPWP 16 digit. Kemudian nanti akan ada pilihan nih Mas Saidi, link resetnya mau dikirim lewat alamat email atau nomor telepon. Kalau dia sudah terdaftar di DJP online-nya, nanti akan ada data yang tersamarkan. Jadi nanti tinggal input ulang alamat email atau nomor telepon selulernya. Kemudian tinggal centang pernyataan, kemudian kirim, nanti link resetnya akan dikirimkan ke tempat tujuannya, apakah melalui alamat email atau nomor handphone. Nah, nanti tinggal wajib pajak membuat password barunya. Nah, password barunya jangan lupa di situ tuh ada kriterianya Mas Saidi, password barunya. Iya. Nggak boleh 1 2 3 4 5 6 itu? Iya, nggak bisa kalau cuma 1 2 3 4 5 6. Iya. Jadi harus ada apa nih Mbak Anggi? Iya, untuk passwordnya itu kondisinya tuh harus minimal 8 karakter Mas Saidi. Ya. Kemudian di situ ada kombinasi huruf dan angka. Huruf dan angka, karakter, huruf dan angka. Ada kapitalnya. Kapital. Dan ada simbolnya, kayak misalkan ataupun tanda pagar. Iya ya, agak ya supaya lebih tingkat keamanannya juga lebih. Betul, dan jangan khawatir sebenarnya Mas Saidi, kalau misalkan password kombinasinya belum sesuai, di situ biasanya ada keterangan. Ada keterangan. Iya, ada merah-merah muncul. Ya. Iya. Okay, nah, katanya huruf besar, huruf kecil email itu kabarnya juga berpengaruh ya Mbak Anggi? Betul. Jadi padahal sebenarnya email itu kalau kita huruf besar, huruf kecil tetap terkirim juga ya. Iya, di Cortex itu sangat sensitif berarti. Betul. Jadi di Cortex ini sangat sensitif terkait dengan huruf kapital. Jadi kalau misalkan wajib pajak merasa alamat emailnya sudah benar nih ya, tapi salah gitu dibilangnya, checklistnya salah. Nah, itu dicoba menggunakan kapital semua karena bisa jadi yang terdaftar di sistem kita memang menggunakan kapital semua Mas Saidi. Begitu juga dengan nomor handphone ya, kadang kan sering ada yang plus 62 gitu. Betul, ya. betul. Itu harus diganti jadi 0 ya. Betul. Oke, baik. Paling masalahnya mungkin itu aja kali Mbak Anggi ya. Nanti kalau memang ada perbedaan data antara yang sudah ada di Cortex sama yang akan diinput, harusnya dilakukan di KPP terdekat bisa berarti. Bisa, Mas Edi.
Baik, Mbak Anggi, ini kita lanjut ke pertanyaan tentang wanita kawin nih, karena ini juga banyak nih pertanyaan-pertanyaan terkait wanita kawin. Bagaimana sih implementasinya di Kortex untuk mengakomodasi wajib pajak yang memilih pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, ya, misalnya pisah harta atau memilih terpisah itu, Mbak Anggi? Iya, jadi kalau misalkan memang wanita kawin ini memilih terpisah atau pisah harta kewajiban perpajakannya, maka si istri ini harus mengaktifasi NIK-nya sendiri sebagai NPWP. Nanti di daftar unit keluarga si suami, si istri dikeluarkan dari daftar tanggungan, jadi tidak sebagai tanggungan suami. Karena sudah terpisah ini. Betul, terpisah. Berarti istri seperti punya NPWP sendiri juga. Betul, berarti ya? NPWP sendiri. Jadi nanti pelaporan SPT-nya masing-masing ya, suami dan istri. Untuk penghasilan istri nanti tidak akan terprofil di SPT suaminya karena masing-masing punya kewajiban pelaporan sendiri. Berarti setelah istrinya mendaftarkan NIK-nya untuk pisah harta atau memilih terpisah, si suami juga harus mengeluarkannya dari dari daftar unit keluarganya ya? Sebenarnya nggak dikeluarin sih Mas, ada data istri tapi nanti keterangannya tidak sebagai tanggungan. Datanya tetap ada, iya. Tapi oke. Karena dia sudah, berarti langkahnya istrinya dulu yang istrinya harus melakukan registrasi tadi ya? Iya, jadi istrinya di Kortex-nya itu pas memastikan statusnya itu aktif. Jadi NIK-nya sudah sebagai NPWP. Oke, kalau itu kan untuk yang memilih terpisah atau pisah harta nih Mbak Anggi, untuk istrinya. Nah, sebaliknya kalau istrinya yang memilih hak dan kewajiban pajaknya itu digabung dengan suami, kan sering juga tuh Mbak Anggi. Betul. Nah, gimana perlakuannya Mbak Anggi? Terutama nih terkait penghasilan dan kredit pajak istri apabila istrinya bekerja, apakah pengaruhnya ke SPT suami gimana Mbak Anggi? Nah, untuk yang memang wanita kawin ini gabung kewajiban perpajakannya sama suami itu nggak perlu hapus NIK atau hapus NPWP ya Mas Saidi ya. Kalau dulu mungkin harus hapus tuh NPWP-nya kalau dia mau gabung sama suami. Ya. Betul. Nah, kalau sekarang untuk wanita kawin yang memang mau gabung kewajiban perpajakannya dengan suami, itu cukup mengajukan permohonan nonaktif aja Mas Saidi. Sekarang namanya nonaktif. Betul. Ya. Nanti tinggal alasan pengajuan nonaktifnya dipilih karena gabung kewajiban perpajakannya dengan suami. Berarti sudah mengakomodasi ya? Sudah mengakomodasi. Jadi permohonannya cukup nonaktif sehingga prosesnya lebih cepat daripada penghapusan. Dan kalau di penghasilan suaminya nanti kalau misalnya istri bekerja, apakah akan terprofil juga Mbak Anggi di Korteksnya? Iya, kalau memang nanti gabung, nah pastikan di data unit keluarganya si suami nama istri sebagai tanggungan. Nah, kemudian nanti penghasilan istri akan terprofil nih di SPT suami. Kalau memang istrinya cuma penghasilannya dari satu pemberi kerja, itu bisa langsung masuk ke final SPT PPH suami yang penghasilannya dikenakan final. Final ya, jadi tidak mempengaruhi hitungan pajak atas penghasilan suaminya ya? Betul, jadi nggak mempengaruhi penghasilan neto nanti di SPT induk suami. Induk suami, iya betul. Nah, tadi kan kita bicara data unit keluarga gitu Mbak Anggi. Ada juga istilah penghasilan tidak kena pajak. Ini sebenarnya apa sih perbedaan antara kedua istilah ini Mbak Anggi? Iya, jadi kalau penghasilan tidak kena pajak ya, biasanya wajib pajak kenalnya sebagai PTKP, itu ya batasan penghasilan yang memang tidak dikenai pajak. Jadi yang bisa sebagai pengurang penghasilan netonya. Jadi kalau misalkan si keluarga ini punya tanggungan gitu yang bisa ditanggung itu kan kalau dia menikah menjadi K atau kemudian punya anak 3, nah, maka bisa menjadi tanggungan semua K3. Tapi kalau misalkan dia 4 anaknya, maka cuma 3 yang bisa maksimal ditanggung aja. Yang bisa menjadi pengurang ya? Betul, untuk menjadi pengurang. Namun kalau di data unit keluarga itu bisa dimasukkan semua data keluarganya memang. Jadi bukan hanya yang menjadi tanggungan di PTKP, tapi semua di dalam data unit keluarganya. Kalau anaknya 4 atau lebih gitu ya, mungkin Mas Saidi anaknya 5, nah itu bisa dimasukin semua di data unit keluarga. Tapi kalau PTKP maksimal 3. Iya. Oh, itu berarti perbedaannya antara PTKP dan data unit keluarga ya Mbak. Karena kan data unit keluarga ini istilahnya baru muncul ini pas Kortex ya Mbak ya. Betul. Kayaknya nggak ada ya. Dulu belum ada. Belum ada ya. Oke, kalau misalnya nih Mbak Anggi, untuk istri yang NPWP-nya gabung dengan suami ya tadi ya, tapi belum masuk ke data unit keluarga
suami, langkah mana nih yang harus dipilih untuk mendapatkan akses login misalnya Mbak Anggi? Oke. Jadi misalkan istrinya ini sebenarnya pengurus perusahaan gitu ya Mas Aidi ya, terus butuh menandatangani dokumen atau SPT. Nah, dia kan butuh akses Cortex sendiri ya. Nah, itu tidak perlu mengaktifasi NIK-nya sebagai NPWP kalau kewajibannya gabung dengan suami. Cukup pilih yang hanya registrasi aja NIK-nya pada saat pendaftaran di Cortex-nya, register only, atau si istri ini bisa dimasukkan dalam daftar unit keluarga suami tadi sebagai tanggungan. Nanti dia juga bisa akses istrinya di Cortex-nya, nanti statusnya jadi belum aktif, ataupun kalau sebelumnya sudah punya NPWP jadi nonaktif. Berarti dia bisa masuk ke Cortex, cuma dia posisinya nggak aktif gitu ya? Iya betul, bukan aktif. Tapi dia bisa, misalnya dia jadi direktur perusahaan, dia bisa menjadi penanda tangan juga ya di sana? Betul, dia bisa akses dengan NIK-nya sendiri, jadi PIC perusahaan, bisa mengajukan sertifikat digital sendiri dan menandatangani dokumen-dokumen perusahaannya. Oke, berarti sudah mengakomodasi lah, karena kalau yang dulu-dulu mungkin banyak juga pertanyaan kalau wanitanya gabung dengan istrinya gabung dengan suami NPWP-nya untuk menjadi penanda tangan kan agak repot ya. Jadi harus punya NPWP. Kalau ini sekarang sudah nggak lagi ya. Sudah cukup diakomodasi di Cortex berarti. Nah, kalau sudah kita masuk nih, Mbak Anggi, setelah masuk di akunnya sudah punya, jadi emailnya sudah terverifikasi dan nomor handphone juga terverifikasi. Kita juga harus punya ini ya Mbak Anggi, kode otorisasi ya untuk tanda tangan itu ya? Iya betul Mas Aidi. Jadi kalau dulu mungkin kita harus ngajuin yang namanya sertifikat elektronik. Nah untuk perusahaannya ya, kalau misalkan mau nandatanganin SPT. Nah kalau sekarang yang menandatangani itu adalah orang pribadinya. Apakah dia PIC, pengurus, atau yang memang dikasih hak akses oleh perusahaan. Nah tanda tangan elektroniknya ini bisa jadi dua. Ada yang tersertifikasi, ada yang tidak tersertifikasi Mas Aidi. Iya. Nah, itu gimana bedanya Mbak? Nah, kalau yang tersertifikasi itu kayak dia terbitan sertifikat elektronik yang terbitan dari Peruri, Privi, pihak eksternal. Nah, itu biasanya berbayar Mas Saidi. Tapi bisa dipakai? Bisa dipakai kalau memang udah punya. Tinggal didaftarin aja Mas Saidi kalau memang sudah punya. Nah, tapi kalau misalkan memang tidak punya, nah dikasih nih untuk dari DJP namanya kode otorisasi DJP yang tidak berbayar dan tidak tersertifikasi, ini tanda tangan elektroniknya. Jadi nanti di Cortex-nya bisa diajuin langsung permintaan sertifikat digital, atau nanti tinggal pilihnya kode otorisasi DJP, tinggal buat paspresnya. Oke, berarti itu untuk ketika dia nanti mau melakukan tanda tangan, dia harus masukin itu berarti ya? Betul, jadi pastikan mau menandatangan sudah punya paspres yang memang valid di data Cortex-nya. Oke, kalau itu sudah langsung setelah ada akun harus melakukan langkah-langkah tertentu atau sudah langsung ada kode otorisasi atau? Langsung diajukan. Nanti ada menunya. Ya? Iya, betul Mas Saidi. Jadi kalau sudah berhasil masuk login ke Cortex nih, nanti ada menu permintaan sertifikat digital di profilnya. Oke, berarti langkahnya teman-teman yang menonton itu setelah aktivasi akun kita bikin lagi kode otorisasi ya. Betul. Supaya nanti bisa menandatangani dokumen-dokumen lah ya, baik itu SPT kah atau apa, itu harus punya juga ya. Nah, kalau disamain passwordnya boleh Bang? Boleh, jadi sepanjang kombinasinya masih bisa digunakan di passwordnya dengan passphrase, itu boleh. Oke. Nah, boleh nggak Mbak Anggi kasih tahu langkah-langkahnya untuk mengetahui kode otorisasinya ini sudah ada atau belum gitu? Kadang-kadang kan ada beberapa wajib pajak nih masih nggak ngeh nih, ternyata dulu pernah udah aktivasi kode otorisasi tapi ternyata masih lupa. Itu bisa dilihat nggak di Cortex-nya?
dia sudah punya KU iya. kode otorisasi DJP itu belum? Bisa Mas Saidi. Jadi kalau misalkan wajib pajak sudah lupa nih apakah sudah pernah mengajukan permohonan sertifikat digital, sudah buat paspres atau belum, terus lupa, bisa dicek di menu profil saya, nanti klik nomor identifikasi eksternal, kemudian nanti ada sertifikat digital. Nah, tab sertifikat digital. Nah, pastikan kalau misalkan statusnya memang invalid di situ ya, invalid, ada tuh menu untuk menghasilkan hingga nanti sertifikat digitalnya berubah jadi valid. Oke, berarti nggak usah harus buat ulang baru ya? Kecuali memang lupa paspresnya pada saat itu dibuatnya apa. Jadi kalau misalkan udah ada datanya tapi lupa paspresnya apa, atau salah terus pada saat mengajukan SPT nih, mau nanda tangan SPT-nya, ya diajuin lagi aja. Iya. Ini kira-kira prosesnya lama nggak Bang? Dari kita bikin akun terus bikin kode otorisasi gitu, prosesnya lama nggak kira-kira? Karena kan ini pasti butuh nih untuk lapor SPT tahunan ya. Untuk sebentar lagi kan sudah masa SPT tahunan, jadi kita tuh harus punya kan aktivasi akun DJP dan kode otorisasi. Kira-kira lama nggak Mbak? Kalau ya tadi Pak Sadi ya, sepanjang memang emailnya masih aktif dan nomor telepon selulernya masih aktif dan bisa diakses, itu sebenarnya cepet Mas Saidi, mudah. Tadi kan apalagi sudah pernah akses DJP online, karena tidak butuh penelitian dari petugas nih Mas Saidi, langsung secara sistem. Iya, jadi kalau secara sistemnya sudah valid semua datanya, ya sudah bisa langsung disetujuin. Oke, berarti sebenarnya sih harusnya kalau kendalanya apalagi sudah punya akun DJP online sebelumnya, harusnya sih udah lebih gampang ya. Betul. Ya. Kalau belum punya akun berarti ya registrasi kayak biasa, registrasi awal. Kalau belum punya NPWP juga ya. Kalau belum punya akun, sudah punya NPWP nih Mas Saidi nih, tapi belum punya akun dan belum padan. Nah, kalau misalkan sudah punya NPWP tapi belum padan, jadi misalkan pas dipilihnya aktivasi akun wajib pajak nih Mas Saidi, terus pas dimasukin sudah terdaftar, masukin NPWP 16 digit atau NIK-nya nggak ditemuin datanya, berarti itu kemungkinan belum padan Mas Saidi NPWP-nya. Berarti itu harus ke KPP. Nah, permasalahannya kalau seperti itu tuh nggak bisa lewat online, berarti harus melalui petugas di KPP. Ya, tapi perlu juga sih memang datang ke KPP karena untuk memastikan datanya itu benar ya Mbak Andi. Orangnya langsung memang memverifikasi datanya, karena dari sisi keamanannya sih harusnya juga ditingkatkan, karena yang tadi kan single istilahnya? Single digital access. Single digital access ya. Jadi semuanya tuh di situ. Jadi kalau jebol akun kita agak bahaya kayaknya ya. Iya, jadi kalau punya akun passwordnya dijaga datanya. Iya, oke. Ya, itu tentang kode otorisasi, berarti ya kita semuanya harus sudah aktif lah ya akun Korteksnya, karena semuanya nanti akan dilakukan melalui Korteks ya. Betul Mas Saidi nih, siap-siap nih Mas Saidi buat SPT tahunan 2025. Sebelum nanti mulai pelaporannya, sebisa mungkin kita sudah bisa akses nih akun Korteks kita masing-masing. Jadi nanti tinggal kita melakukan pengisian aja ya SPT. Betul. Terus nanti pengiriman ataupun pelaporannya masukin kode otorisasi gitu ya? Iya, betul. Oke, nah itu tadi rekan-rekan semuanya terkait aktivasi akun Korteks dan kode otorisasi DJP ya. Jadi tadi singkatnya kita harus sudah punya email nih, nomor handphone yang valid, atau lebih gampang lagi rekan-rekan kalau sudah punya akun DJP online maka sudah lebih gampang nih masuknya, tinggal melalui menu lupa password. Tapi kalau misalnya emailnya itu berbeda atau lupa, atau nomor handphonenya juga lupa gitu, harus datang ke KPP terdekat untuk melakukan perubahan data ya, baru bisa masuk. Dan nanti ketika pelaporan SPT tahunan ataupun mau melakukan pelayanan administrasi apapun perpajakan di Korteks lebih gampang dan nggak makan waktu lama lagi ya, karena sudah bisa dipastikan nanti masa-masa SPT tahunan agak crowded nih ya kan. Jadi kalau kita sudah dari sekarang mempersiapkan akunnya, harusnya sih sudah lebih
cepat ya, sudah lebih cepat. Iya, ya. betul Mas Saidi. Jadi setidaknya ada satu langkah sebelum pelaporan yang sudah kita lakukan gitu sebelum melapor. Oke, itu saja mungkin Mbak Anggi untuk podcast dan live kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah ya wawasan kita semua. Apa tadi jawaban-jawaban dari Mbak Anggi, langsung kita minimal lah setelah melihat podcast ini dan live ini, teman-teman semua ini bisa aktivasi akun segera, dicek masing-masing karena kondisinya beda-beda kali ya, ada yang bisa langsung cepat, ada yang harus perubahan data. Jadi mumpung ini belum masa-masanya SPT tahunan, sudah bisa sekarang. KPP masih sepi ya kalau sekarang-sekarang ini kayaknya ya untuk melakukan perubahan data mungkin. Iya, betul. Kalau untuk perubahan data Jangan khawatir juga, bisa di KPP manapun ya, kantor pajak manapun. Baik, mungkin itu saja. Tadi dibuka dengan pantun ya Mbak Anggi, saya tutup lagi dengan pantun. Siang hari makan kuaci ya, makan bareng sama Ibu Asih ya. Cukup sekian podcast dan live hari ini ya, saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Mbak Anggi sebagai narasumber. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ilmunya semakin bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.